Baik, pembelajaran kita tuh ada tugas pembelajaran akidah akhlak di SMP Ibu. Nah kebetulan kita itu ngangkat temanya tuh di SMP. Ya, untuk tingkat SMP-nya. Nah kita tuh mau ngangkatnya tuh tentang peran guru akidah akhlak dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan siswa SMP dalam kehidupan sehari-hari. Nah mungkin kita bakal mau tanya juga ke Ibu perihal kayak strategi pembelajarannya tuh kayak gimana di SMP di sini gitu, perihal akidah akhlaknya, terus pengamalan dari anak-anaknya sendiri itu bagaimana gitu. Sebelumnya di sini itu kan SMP ya, kalau SMP itu masih mata pelajarannya itu PAI. Nah subnya itu baru akidah. Jadi kalau misalkan di kurikulum silabus yang sekarang di buku juga yang ada di sini itu akhlaknya itu kayak yang sedikit sekarang tuh. Jadi lebih banyak ke aspek fikih, sejarah, akidah banyak, tapi yang akhlaknya yang sekarang itu kayak kalau ibu perhatikan itu enggak sebanyak yang sebelumnya yang kurikulum kurtilas. Sekarang itu kan merdeka. Nah yang kurtilas itu tuh yang akhlaknya banyak tuh, yang aspek ke akhlak segala macam itu detail pisan. Kalau yang sekarang itu beberapa aspek, jadi ada lebih menonjolnya kalau sekarang ini ibu perhatikan tuh fikihnya. Sekarang teh mungkin karena si ini ya sesuai kebutuhan di sekolah umum mungkin gitu. Tapi kalau misalkan dari segi akidah di sini kalau akhlaknya itu kan nempel ke implementasi dari hasil dia itu akidahnya. Jadi gini contohnya, kalau di SMP kelas 1, 2, 3 itu tuh akidahnya itu nyambung dari rukun iman. Jadi iman kepada Allah, iman kepada malaikat itu kelas 7, iman kepada kitab dan rasul itu kelas 8, hari akhir dan kodok-kodok itu kelas 9. Nah, ketika masing-masing pembelajaran tadi, contohnya iman kepada Allah, ya kan, itu juga enggak semua asmaul husna diajarkan, tapi yang ininya tuh cuma di 4 asmaul husna. Nah, dari situ nanti anak-anak aplikasi daripada pemahaman iman kepada yang tadi Al-Khabir, Al-Basir, Asami, Al-Basir, Al-Alim gitu ya. Nah itu teh apa gitu, orientasinya apa gitu. Jadi lebih ke sana sih. Jadi ketika anak itu paham, anak itu beriman kepada apa yang tadi yang harus diimani gitu ya, yaitu hasilnya teh akhlaknya seperti apa. Nah nanti kamu sajikan bagaimana penyajiannya kayak gitu. Langsung praktek. Iya praktek, tapi karena di sini itu syukurnya itu di pesantren ya, ibu pengamatannya dan penilaiannya itu enggak cuma di sekolah aja sebetulnya. Ibu selalu sampaikan ke anak-anak bahwa kamu tuh sholat sehari-hari itu dinilai sama ibu. Jadi enggak cuma penilaian di kelas, jadi sehari-hari itu juga diamati. Kalau misalkan di kelasnya, misalkan si anak ini kelihatannya baik banget pas di kelas saya, tapi nanti pas lagi jamaah misalkan dia tuh dosok misalkan gitu ya, temennya cerita terus sholat juga ya. Ada lagi yang sholat kakinya kotor gitu ya, ada yang sholat gaya bebas gitu. Anak-anak tuh jadi pas sujud tuh kakinya dijungkit gitu ya Allah. Itu tuh sampai kelas 9 dibenerin nggak bisa. Ada anak yang modelan begitu. Sampai pas itu sengaja disuruh praktek sendiri, dipegangin kakinya sama ibu tuh. Nanti pas sudah nggak dipegangin jungkit lagi. Ya Allah. Tahu nggak ada anak yang begitu? Anak perempuan kebetulan. Anak perempuan kan nggak kelihatan dia pakai mukena. Tapi dah kelihatan kalau sama saya mah. Gitu. Jadi langsung ke itu tadi tahu ada. Kurang perhatian berarti. Tapi menurut ibu sendiri peran guru itu penting nggak sih penting Bu? Dong. Penting nggak Bu? Penting. Apalagi sekarang ini yang bahaya banget. Sekarang itu kan orang-orang itu ya orang pinter sekarang itu tergandengnya sama AI. Sekarang itu kalau misalkan dicari-cari orang pinter sekarang itu nggak dicari. Benar kalah sama gadget sama AI. Tapi yang dicari itu adalah orang berakhlak sekarang. Kalau akhlak nggak bisa dibentuk sama gadget, nggak bisa. Orang itu kebanyakan teknologi dia malah
pasif kan Iya. orangnya. Jadi tidak ada, padahal sebetulnya di akhlak itu kan jelas-jelas disebutkan, diterangkan bahwa bagaimana cara kita bertatap mata aja ya, cuma mata doang. Ke teman bagaimana, ke guru bagaimana, ke nyapa itu mata bagaimana, itu kan semuanya di ini. Ke tamu bagaimana, bertamu bagaimana, itu kan cuma mata doang, itu tuh ada ininya, ada caranya gitu. Nah, ini juga sebetulnya kalau ibu sih kalau ngajar ya pas lagi begini sebetulnya lebih seru. Mau ikut sini? Jadi gitu, jadi seru, jadi langsung praktekin misalkan ya. Ini adabnya orang sedang bertamu misalkan ya. Bagaimana nih pandangannya, bagaimana, apakah dia salah masuk langsung gitu kan, itu dari penglihatannya kayak gitu kan, itu praktek sih. Tapi kalau metode yang ibu pakai di sini dalam belajar akidah akhlak itu kolaborasi. Jadi nanti kalau misalkan jadi akidahnya Gak ada ini terminal? Ibu terminal gak ada? balik lagi bentar. Udah nggak jadi. Bukan udah, tapi mau ambil laptop. Kolaborasinya gini, kalau saya itu masih pakai metode konvensional, tapi masih juga tapi kadang-kadang pakai game, pakai metode yang bikin rame. Kenapa? Karena saya itu ya ada sepakat dan tidak sepakatnya dengan metode yang kekinian anak dihambur tuh. Gitu. Contohnya begini, kita kan di PAI itu miris kalau anak itu nggak bisa nulis Arab. Nah, kayak gitu deh contohnya. Sedangkan kalau misalkan saat ini kan anak itu dibebaskan ya, bebas merdeka, terserah kamu mau menemukan apa, lebih ke problem solving kan. Jadi misalkan nih di akidah kamu ada apa, misalkan dia ada masalah apa, nanti kita bicarakan bareng-bareng gitu kan. Nah, kalau ibu mah lebih ke harus ada pengantar, dijelasin dulu, nanti baru evaluasinya kita macam-macam, misalkan gambar kartun ya. Bukan kartun, apa sih namanya, yang kartun ada keterangannya kayak komik gitu loh. Silakan berkarya bebas. Nah, nanti di situ juga kelihatan tuh anak-anak punya skill apa tentang ini tadi, misalkan ya di rukun iman yang pertama. Kemudian gitu lah nilainya. Nanti hasilnya itu adalah mereka membuat ya ada gambar, ada yang kaligrafi, ada yang apa, tapi ada ceritanya. Nah, itu jadi contoh. Jadi gini, misalkan Al-Alim, Al-Khabir, Asami, Al-Basir, silahkan kalian buat masing-masing contoh perilaku dalam bentuk cerita dan karikatur. Gitu. Jadi jawabannya nggak cuman Al-Alim, kita berarti belajar dengan giat, nggak cuma begitu aja gitu. Ada yang itu ngasih tugasnya. Terus apalagi ya, banyak sih Tapi kalau misalkan nanti kita mau minta modul yang ibu boleh? Ibu kalau untuk yang administrasi gitu mah jarang ngumpulin, jarang bikin asli. Misalnya juga waktu itu ini ya kebetulan ganti laptop juga udah lama. Nah, setelah ganti laptop udah males. RPP gitu-gitu. Makanya kayak gini deh, kayak pengawas kalau ibu mau ikut, kalau enggak bisa deh ibu. Kamu mah jangan coba-coba. Spesial ini mah. Ibu mah udah senior. Tapi berarti kolaborasi, banyaknya ibu tuh kolaborasi gitu dalam metode pembelajarannya. Iya, tapi nggak satu waktu ya. Kalau satu waktu kan nggak bisa. Nah, misalkan sekarang nih biar anak-anak nggak bosan juga. Misalkan sekarang nih kita pakai yang tadi jadi itu kalau misalkan ngajar nih ya, kan masuk berarti absen dulu. Setelah absen baca dulu Al-Quran berapa ayat lah, satu ayat dua ayat gitu. Supaya anak-anak sekarang PAI gitu minimalnya gitu. Dulu pernah nyobain Asmaul Husna, ternyata kebanyakan dan anak-anak tuh kayak main-main gitu. Nah, pas gitu ya mereka tuh ini PAI gitu kan. Biar ada inilah sih. Setelah itu baru persepsi itu ya masuk Pak ya kemarin yang udah. Setelah itu kita bahas apa gitu ya, kadang-kadang kita pancing dulu tuh dengan gambar yang di buku, itu gambar apa gitu. Cuman itu hanya berlaku untuk anak-anak tertentu saja. Ya aktif aja kan yang bisa, yang pasif ya udah pasif aja gitu kan. Ya dia jawab, cuman ya udah tidak sesuai dengan harapan gitu. Kan anak tuh macam-macam, ada yang harus ada yang udah bisa lari sendiri gitu. Tapi ibu apa sih kayak ada cara mengatasi nggak biar si anak tuh jadi kayak walaupun misalnya tetap sesuai karakteristik siswa gitu kan, ada yang misal kayak tadi pasif atau enggak, cara ibu ngatasinya itu gimana gitu? Ada. Jadi salah satunya itu ini kan ada beberapa metode ya. Ada salah satu yang menurut ibu itu lumayan efektif. Kalau dari ini ibu udah lupa lagi. Pokoknya ada kapal-kapalnya Pak. Berpasangan. Jadi berpasangan nanti si A sama si B semuanya itu berpasang-pasangan semuanya. Nah, nanti itu berarti ada dua subtema kan, misalkan yang satu menjelaskan mengenai wudhu, yang satu menjelaskan mengenai
tayamum misalkan ya. Nah nanti ini saling menjelaskan. Itu semuanya bakal aktif, nggak akan ada yang bisa pasif. Nah nanti untuk evaluasinya bersilang. Jadi si yang wudhu ditanya mengenai tayamum, yang tayamum ditanya mengenai wudhu, dan ini nggak ada yang tidur, nggak ada yang tidur. Kalau diskusi itu masih ada yang pasifnya. Nah kalau yang couple ini nggak bisa, itu mah langsung ya. Gitu. Terus ada lagi kalau yang tadi kan pemahaman itu berarti masuknya materi. Ada lagi yang evaluasi yang bentuk game. Di game itu nanti yang kalah kamu dapat pertanyaan gitu. Itu efektif luar biasa tuh anak-anak sampai pokoknya mah ramai aja. Kalau game itu cocok di anak-anak SMP. Kalau SMA nggak bisa. Kalau yang game SMA itu kan lebih ke materinya berat ya kalau SMA. Tapi ibu berarti ngajar di SMA juga? Iya. Sekarang mah iya. Kalau kemarin kan ada Ustaz Sofyan, sekarang Ustaz Sofyan begitu. Sebetulnya mah semuanya, cuman tadinya itu. Terus sekarang ganti Ustaz Sofyan, kayaknya udah capek deh. Nggak tahu nanti kayaknya minta dibantuin lagi. ini di sandal. Gitu. Jadi kalau misalkan kadang-kadang ya orang berpikiran akidah itu materi yang membosankan gitu ya, yang nggak bosan tuh lebih ke fikih gitu ya. Enggak juga sih sebetulnya. Gimana kita penyampaiannya? Kayak sejarah juga bisa dibikin asik loh. Kalau jadi kan ngajar tuh gimana mood juga ya kadang-kadang. Itu dibikin drama, anak-anak suka senang. Jadi ada drama apa gitu tentang memisahkan sejarah? Iya. Bisa kan? Iya sih bisa. Dan itu lumayan anak-anak antusias. Dibikin kayak gitu, anak kalau disuruh bergerak tuh kayak yang seneng banget gitu kan. Jadi aktif mungkin ya. Iya. Karena kan kalau metode ceramah mungkin anak jadi ngantuk, bosan gitu. Apalagi mungkin tentang sejarah. Ceramah juga ibu masih pakai sih sebetulnya teh. Karena butuh masih Bu. Udah butuh. Sebetulnya gini kalau kata ibu mah transfer ilmu itu dari mata ke mata, dari guru ke murid gitu. Harus ditatap satu-satu, cobain teteh ya. Kalau misalkan kajian atau pengajian gitu ke ustadznya kena hijab sama nggak kena hijab beda nggak? Beda. Ya kan kita perempuan nih kan kadang-kadang kita ikut pengajian ada yang kena hijab ya, sama yang langsung meskipun nggak dilihatnya beda gitu. Sebetulnya itu sih, dan rasanya beda. Kita tinggal ngadep doang, diem gitu, ngadep ke kiai gitu ya, sama lihat di YouTube gimana lagi gitu. Beda sebetulnya. Iya sih. Rasanya juga beda gitu ya. Iya, kan aura berkah yang itu. Nggak tahu kalau saya sih masih penganut itu ya, maksudnya konvensional gitu kalau dibilangnya tuh. Masih yang namanya ngarepin berkah guru, berkah orang alim gitu masih. Jadi kan anak dulu kita ngapain sekarang hari mau belajar ya udah nggak usah ke sekolah, di rumah aja buka gadget bisa. Tapi kalau misalkan mau mencari sesuatu hal yang lebih gitu ya silakan, perlu itu sekolah mondok. Tapi media yang paling sering ibu gunakan pas pembelajaran akidah alak ini biasanya apa? Itu nggak ada media khusus ya, ya lebih ke sana sih, lebih ke aktivitas anak sih. Kalau misalkan kayak pakai Infokus gitu enggak. Anak-anakku sebetulnya pakai Infokus tuh ya kalau menurut ibu nggak tahu. Atau mungkin kita bisa merasakan sesuai diri kita masing-masing. Anak itu kan ada visual, ada audio, ada kinestetik. Nggak semua anak itu bisa nyambung dan masuk ketika divisualkan menggunakan itu. Dan ibu termasuk yang kurang suka gitu kalau menggunakan itu, kecuali kepepet. Ibu punya materi-materi bentuk PPT gitu di YouTubein gitu ya, video biasanya dibikin ada, tapi jarang disajikan karena anak akan pasif di sana. Terus dia nggak nulis kan gitu. Ditanya masing-masing, saya pernah nanya, kamu coba deh kalau misalkan ibu, misalkan kamu ada pelajaran PPT gitu, terus sama ketika ibu nyuruh kamu rangkum gitu, lebih ingat mana? Ingat merangkum. Padahal rangkuman itu konvensional dan nggak boleh katanya sekarang itu. Tapi sama KDM malah disuruh lagi sekarang teh. Sama KDM, tapi ternyata itu efektif sekali. Coba bayangin kalau kita lihat di layar itu kita cuma gini domblong. Ini kita pandangan itu nggak tahu ngelamun, cuma baca doang atau cuma diem, itu kan banyak ya. Tapi kalau misalkan rangkum, semuanya rangkum tulisan sendiri-sendiri gitu. Nulis itu baca dulu nggak? Baca dulu, nyalin dia mau nulis ke sini berarti menuangkan apa yang tadi diingat nggak? Iya. Harus paham nggak? Paham. Kalau nggak paham nggak bisa menjadi tulisan. Gitu kalau kata ibu mah. Jadi ibu masih nerapin rangkuman itu teh masih di beberapa materi, tapi tentunya fikih mah nggak bisa. Fikih mah kan harus praktek ya. Sejarah itu rangkuman bisa masih. Karena sejarah itu anak dijelasin tidur. Nah, benar itu sejarah. Kecuali kalau misalnya materinya Wali Songo tuh anak-anak sekarang, masya Allah antusias banget. Apalagi iya Wali Songo kan sekarang karena ada lagunya ya, jadi gampang banget belajarnya gampang. Terus juga kita banyak metode, kadang-kadang ya udah ibu cuma pas bawa HP aja, dengerin ini pelajaran ajarannya Sunan Bonang, dengerin aja lagu ini adanya Sunan Kalijaga, kan anak-anaknya seneng gitu. Nanti keluar bu puterin lagi bu itu sih ini gitu. Nah hal-hal yang apa sih sebetulnya kayak nggak kelihatan keren gitu, tapi melekat di anak-anak kadang-kadang tuh yang kadang tuh kita sepelein gitu ya. Iya padahal sebetulnya itu penting begitulah. Tapi ibu ngeliat nggak kalau misalkan di SMP sini gitu, dari mata pelajaran akidah akhlak khususnya tuh masalah rukun iman gitu, ada peningkatan atau pemahaman yang signifikan dari setiap muridnya gitu? Ya ada anak yang masuk sini itu belum hafal rukun Islam, rukun iman. Ada, jadi di sini kan mulai tahu gitu ya. Ada yang antusias banget anak itu, misalkan kita di iman kepada hari akhir, itu ada yang pertanyaannya masya Allah gitu ya, antusias sampai istirahat jam istirahat,
masih nanya ada Masih penasaran. apalagi kita tuh hari-hari gitu ya. Macam-macam lah jadi ke akidah tuh. Dan anak-anak itu kan kecintaannya kepada kayak gini deh, iman kepada Rasul kayak yang simpel ya, cuma kita tuh percaya pada Rasul, tapi kan ada yang lebih daripada itu. Rasul tuh siapa aja yang kesana-kesana kan. Dan anak-anak tuh nggak semua anak pesantren itu tahu kan, nggak semuanya punya bekal gitu. Ada yang dari awal, ada yang sudah tahu tapi lupa gitu. Begitulah. Rupa-rupa ya Bu. Macam-macam. Tapi kan ini tuh pesantren juga ya Bu. Ibu sendiri itu dalam menanamkan kayak penilaian mereka dalam pengamalan sehari-harinya tuh apakah ikut serta dalam ke orang tua gitu untuk memberikan lingkungan yang baik ke mereka atau cukup di pesantren aja? Itu sebetulnya di luar PAI ya Teh ya. Tapi di sini Ibu ngejawab mungkin sebagai pengasuhan. Karena Ibu kan penanggung jawab pengasuhan. Yang namanya pendidikan itu kan kayak yang segitiga ya. Segitiga itu siswa di atas, di sini sekolah atau guru dan orang tua. Dan ini harus saling terkait. Kalau guru dan orang tua ini dia tidak bisa nyambung, maka si anak tidak bisa ngebentuk. Jadi tidak akan jadi segitiga. Nah, artinya ini peranan orang tua tidak bisa ditinggalkan. Tetap harus nyambung dari segalanya gitu. Nilai PAI, keberhasilan PAI dan PKN itu sangat berpengaruh pada kelulusan anak dan keberhasilan anak. Karena dua-duanya ini aspeknya pada akhlak gitu. Terutama PAI. Jadi PAI itu kita nggak bisa nilai PAI misalkan dia sikapnya C gitu, udah ini anak udah astagfirullah sebetulnya. Jadi yang paling berperan paling penting itu di pelajaran PAI gitu. Nanti kan calon guru PAI nih, nah itu kita tuh sebetulnya bisa dibilang jantungnya sekolahan. Kalau di luar, kalau di sini alhamdulillah ada pesantren ya, jadi ketolong pisan sebetulnya. Jadi ibu nggak ada peranan di sini, yang berperan itu pesantren Islam. Serius yang berperan di pesantren. Tapi kalau kita misalkan tempatnya di sekolah umum, dulu sekolahnya di sekolah umum nggak? SMP. Nah, itu yang berperan itu siapa jantungnya? Guru agama. Duha yang namanya siapa? Guru agama. Awal bahas masuk biasanya itu ada yang sekolah religi. Sekarang itu kan udah mulai Islamnya kuat ya. Ini PJ-nya siapa? Guru agama. PHBI siapa? Guru agama. Segala aspek guru agama. Setiap hari kan duha itu setiap hari. Gitu. Belum lagi organisasi yang rohis yang kayak gitu. Siapa? Agama. Gitu. Masya Allah pokoknya mah di luar itu bisa dibilang jantung. Apalagi sekarang juga sekolah berlomba-lomba untuk memasukkan program tahfidz ke program unggulan sekolahnya, termasuk sekolah umum dan sekolah negeri. Siapa yang menjawab nih? Guru agama. Jangan salah, banyak proyek tapi nggak ada hasilnya. Gitu. Sibuk pokoknya mah, lebih sibuk daripada Wakasek. Guru apalagi kalau yang PAI-nya teh di angkat juga dari Wakasek kan masya Allah kayaknya. Serius. Tapi cara Ibu mengevaluasi pemahaman murid di sini baik secara afektif atau kognitifnya itu kayak gimana Bu? Evaluasi ini kayak tadi dengan metode-metode gitu ya. Kalau lisan makan setiap hari ya, maksudnya untuk closing kita kan pasti kesimpulannya itu ada evaluasi, itu pada lisan, kadang-kadang tulis, cuma tulis jarang sih ibu mah. Tulis mah kayak yang gimana ya, anak tuh kayak lama juga kita penilaian, Iya sih. lama penilaian. Nah lebih ke metode kayak gitu. Ada anak tuh, ya Allah ibu mau cerita nih, ada anak yang kelihatannya sih oke gitu ya, tapi ketika kita kasih evaluasi konsentrasinya itu nggak tahu gimana. Jadi kena lagi dia lagi katanya gitu. Ya Allah kasihan banget. Ada yang dengan berbagai metode tadi, banyak sekali metode yang bisa dipakai untuk evaluasi gitu. Game, tapi gamenya macam-macam ya. Kalau yang biasa apa namanya sih pakai arisan juga bisa. Jadi semuanya bikin pertanyaan. Jadi semuanya bikin pertanyaan masing-masing, nanti kumpulin kocok arisan. Bisa pakai lempar bola, bisa pakai banyak sih gamenya. Dan itu biasa juga ibu pakai. Berarti Ibu lebih ke interaktif ya untuk evaluasinya tuh kayak langsung proyek sama anak. Tapi tulis juga kadang-kadang masih. Jadi nggak selalu gitu. Fleksibel lah gitu ya, menyesuaikan juga Ibu. Fleksibel sesuai dengan babnya dan sesuai dengan si pembahasannya itu aspek apa gitu. Kalau misalkan nih bab sejarah kita mau pakai game yang seru susah. Iya. Susah karena dia kan kebanyakan cuma nama sama tahun. Iya. Sulit gitu. Sesuai dengan aspeknya. Jadi dibilang fleksibel enggak juga. Gitu. Oke. Terima kasih pertama. Boleh sih itu yang mau kita tanya. Semangat. Amin. Semester berapa sih sekarang?